atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Bapak Ibu alami. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak semuanya untuk menghampiri Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati Tuhan berkat-berkat yang Kau berikan atas keluarga kami dan yang sedang kami nikmati bersama-sama adalah berkat yang terbaik di dalam hidup keluarga kami. Sehingga semuanya ini Tuhan membawa kami kepada satu kesimpulan. Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh kami ketika kami sakit, yang memulihkan kekuatan kesehatan kami, juga Sang Penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakkan. Engkau juga Tuhan yang sanggup menjadi pelindung kami, pembela keluarga kami, yang senantiasa melepaskan kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah bayar harganya saat mengikut Tuhan. Saudara, kita tahu sebagai orang Kristiani, ketika kita mau mengikut kepada Yesus Kristus Tuhan kita, pasti ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan 32 masih tentang Gideon. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang
tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda dan saya mau mengikut kepada Tuhan Yesus, pastilah Anda harus sadar yang pertama, ada harga yang harus kita bayar untuk hal tersebut. Sama seperti Gideon ketika dia harus mengikuti firman Tuhan, maka dia harus menyediakan harga yang harus dia bayar, yaitu bahaya dia diamuk oleh massa, bahaya dia dibunuh oleh massa karena dia melawan arus dari apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar Gideon hidup. Bapak Ibu, pagi-pagi semua orang tahu bahwa mezbah Baal dirobohkan oleh Gideon. Tiang berhala ditebang dan dipakai sebagai kayu bakar oleh Gideon. Maka marahlah penduduk pada waktu itu dan mereka mencari siapa si pelaku tersebut. Ternyata adalah Gideon bin Yoas. Maka mereka datang kepada Yoas, bapaknya Gideon, dan mereka minta agar supaya Gideon dibawa keluar dan dihukum mati. Tetapi apa yang terjadi ketika engkau setia kepada Tuhanmu, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidupmu, maka pembelaan Tuhan itu juga akan muncul tanpa engkau pernah berpikir. Dan ternyata Yoas sebagai bapaknya Gideon membela Gideon, dan Yoas berkata, semua atau kamu mau menolong dia, menolong Gideon, atau kamu akan berjuang membela Baal? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya. Saudara, itulah jawaban daripada Yoas yang menampar menyadarkan semua orang yang tidak menyukai kepada Gideon. Dan sejak hari itu Gideon diberi anugerah dengan nama baru, yaitu Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang-orang, biarlah Baal berjuang dengan dia. Baal berjuang dengan Gideon setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Jika Baal adalah Allah, biarlah Baal itu berjuang untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, ingat, ada harga yang harus Anda dan saya bayar ketika kita mengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa kita. Tetap yakin Dia menyertai saudara dan saya. Sekarang pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa engkau pulang dengan selamat pula di tengah keluargamu, dan Tuhan melimpahkan berkat atas hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku.
Tuhan